Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 13, membahas tentang penyelesaian dengan algoritma pemrograman greedy. Jadi kalau yang sebelumnya penyelesaian dengan metode matematika, yang ini dengan algoritma. Nah, kemudian di sini akan dibahas di mana untuk algoritma greedy ini kita akan membuat sebuah prosedur terlebih dahulu, di mana di dalam prosedur tersebut terdapat beberapa variabel, yaitu variabel W mewakili dari weight atau berat, kemudian variabel X itu adalah variabel barang yang akan dimasukkan, kemudian variabel N itu adalah jumlah dari barang yang ada. Misalnya apakah barangnya ada 3, ada 5, dan seterusnya. Kemudian di sini tipe data float, menggunakan tipe data float karena memungkinkan datanya itu menghasilkan bilangan desimal, kemudian weight N itu berarti berat dari sebarangnya, kemudian XN itu berarti adalah berat si barangnya sendiri, M itu maksimal atau batas maksimal dari barang yang bisa diinput ke dalam kantong atau ke dalam ransel, kemudian isi itu adalah isi dari si barangnya, kemudian ada integer I itu untuk perulangan, kemudian N itu untuk tadi batas barangnya berapa barang yang bisa yang akan diinput, misalnya apakah ada 3 barang, apakah ada 4 barang, dan seterusnya. Kemudian di mana variabel X ini adalah 1 berbanding 1, jadi mewakili satu barang. Kemudian 0 berbanding dari isinya itu adalah kapasitasnya. Kemudian M itu adalah maksimal barang yang maksimal wadah yang akan menampung barang tersebut, misalnya maksimalnya berapa kilo. Kemudian for I, selama nilai I-nya 1 sampai dengan N, jika beratnya lebih dari isi, maka akan keluar dari perulangan. Kemudian, kalau misalnya si beratnya ini kurang dari isi, maka dia akan dimasukkan ke dalam kantong. Di sini XI itu 1, berarti akan memasukkan satu barang ke dalam kantong tersebut. Kemudian variabel isi ini adalah kapasitasnya tadi. Jadi kalau tadinya 20, kemudian dikurangi berat barang yang dimasukkan. Kemudian jika I-nya ini kurang dari N, maka XI atau barangnya itu akan dicek apakah isinya itu bisa dibagi dengan nilai weight-nya atau beratnya. Jadi misalnya isinya tadi sudah dikurangi dengan berat yang barang pertama yang dimasukkan, kemudian akan dibagi dengan berat barang yang selanjutnya. Gitu. Kemudian and if. Kalau misalnya berat maksimalnya sudah terpenuhi, maka sudah tidak bisa lagi memasukkan barang yang lain. Nah, hal tersebut efektif jika nilai profit berbanding berat disusun secara tidak naik terlebih dahulu. Diketahui kapasitasnya maksimalnya adalah 20 kilo, berarti M-nya 20. Kemudian jumlah barangnya 3. Kemudian ada masing-masing nilai barang, 18, 15, 10 itu adalah beratnya. Kemudian P1, P2, P3 itu adalah 25, 24, 15, itu ada profit dari setiap barang. Kemudian lakukan pengurutan secara tidak naik. Kita cari dulu nilai P1 dibagi W1, yang pertama adalah 1,39, kemudian P2 dibagi W2 itu 1,60, kemudian urutan yang ketiga itu P3 dibagi W2 itu 1,50. Karena diurutkannya tidak secara menaik tapi menurun, berarti nilai P2 itu 1,60 itu didahulukan, profit yang kedua didahulukan. Kemudian selanjutnya itu adalah profit dengan nilai 1,50 yaitu profit yang ketiga. Kemudian selanjutnya 1,39 untuk profit yang pertama itu ada di urutan ketiga. Maka susunan untuk berat yang awal masih tetap maka susunannya berubah dari berat yang awal. Jadi ketika nilainya si profitnya itu 1,60, berarti berat W yang kedua yaitu 15, profitnya 24. Kemudian yang ketiga beratnya 10 kilo, kemudian profitnya 15. Kemudian data yang terakhir beratnya 18, sedangkan profitnya 25. Oke, kemudian selanjutnya dimasukkan ke dalam algoritma greedy yang tadi sudah dibahas, di mana nilai X-nya itu 1 berbanding N, kemudian 0 berbanding isi, kemudian 20 itu adalah kapasitas maksimal di mana nilai I-nya sama dengan 1. Apakah beratnya lebih dari isi?
Nah, kalau beratnya lebih dari isi tadi, maka dia akan keluar. Tapi kalau keluar dari algoritma perulangannya. Sedangkan kalau misalnya beratnya tidak melebihi isi, maka XI sama dengan I tadi, atau datanya sama dengan 1, atau si barang tersebut bisa dimasukkan ke dalam wadah, dan seterusnya. Kemudian kalau sudah dimasukkan ke dalam wadah, maka isi dari si ransel tersebut akan berkurang sesuai dengan tadi maksimalnya 20, kemudian dikurangi berat barang yang diinput tersebut, dan seterusnya. Oke, kemudian di sini untuk lebih jelasnya, for I di mana nilai I-nya itu adalah 1 sampai dengan N itu adalah ada 3 barang tadi yang bisa diinput, berarti 1 sampai dengan 3. Di saat nilai I-nya sama dengan 1, maka barang yang pertama berarti W1, dicek apakah W1 lebih dari isi. Nah, W1 berat yang pertama itu adalah 15 lebih dari 20. Kalau iya, maka dia akan berhenti dari algoritma perulangan. Tapi kalau tidak, maka si X1-nya ini bisa kita masukkan ke dalam ransel atau ke dalam wadah. Kemudian untuk isinya itu akan berkurang, karena tadi maksimalnya 20 dikurangi berat yang pertama 15. Maka sekarang isinya itu berubah, sisanya menjadi 5 kilo, sudah tidak 20 lagi. Berarti barang yang pertama sudah dimasukkan ke dalam ransel, kemudian isi di dalam ransel, kapasitasnya sudah berkurang menjadi 5 kilo. Kemudian sekarang nilai I-nya adalah 2, berarti kita berpindah ke barang yang kedua. Apakah W2 atau barang yang kedua ini melebihi isi? Karena tadi barang yang kedua itu nilainya adalah 10, apakah 10 lebih dari 5? Iya. Ketika barangnya ini lebih dari isinya, atau lebih dari kapasitasnya, maka dia akan keluar dari algoritma perulangan, di mana nilai I-nya itu kurang dari sama dengan N. Kalau misalnya nilai I-nya kurang dari sama dengan N, karena ini barang yang kedua, sedangkan N-nya adalah 3. Nah, karena barangnya ini masih kurang dari 3, maka dilakukan algoritma selanjutnya, di mana barang yang kedua ini bisa dibagi dengan beratnya. Jadi, isinya tadi kapasitasnya adalah 5, kemudian berat barangnya 10, maka menghasilkan 1/2 atau setengah. Berarti barang yang kedua bisa dimasukkan sebanyak setengah bagian dari berat keseluruhan. Nah, setengah dari berat keseluruhannya itu adalah 5. Jadi dari 10 kilo itu setengahnya adalah 5. Kemudian if programnya berakhir. Kenapa? Karena maksimal untuk menampung barang itu sudah terpenuhi. Jadi profit nilai P1 ditambah P2 ditambah P3 yaitu 24, profitnya 24 dimasukkan satu barang, kemudian 15 profitnya 15 dimasukkan setengahnya, kemudian yang profitnya 18 itu tidak dimasukkan sama sekali. Maka 24 ditambah 7,5 hasilnya adalah 31,5. Nah, ini adalah penyelesaian dengan menggunakan algoritma pemrograman greedy. Nah, kesimpulannya adalah cara matematika dianggap lebih rumit dan tidak cocok untuk digunakan karena harus memperhatikan nilai probabilitas. Jadi kita harus cari dulu nilai X1-nya, kemudian cari nilai X2 dan X3 dan seterusnya. Kemudian cara kriteria greedy dianggap lebih mudah karena bisa kita langsung masukkan nilainya. Dan kita bisa mencari optimal, pencariannya itu bisa lebih optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Tetapi masih terdapat kekurangan, yaitu harus mengerjakan beberapa tahapan terlebih dahulu. Nah, algoritma greedy lebih cepat penyelesaiannya, namun harus tahu algoritma dan harus paham cara penterjemahan algoritma tersebut. Jadi kita harus mengerti setiap step by step atau langkah-langkah dari si algoritma yang kita gunakan untuk penyelesaian greedy ini. Oke, kemudian di sini problema dan model grab dalam metode greedy. Yang pertama ada yang disebut dengan traveling salesman. Traveling salesman ini digunakan untuk menentukan waktu perjalanan seorang salesman seminimal mungkin. Tadi kasusnya adalah di mana setiap seminggu sekali seorang petugas kantor telepon berkeliling untuk mengumpulkan koin pada telepon umum yang dipasang. Berangkat dari kantornya, ia mendatangi satu demi satu telepon umum dan akhirnya kembali ke kantor lagi. Nah, masalahnya dia ini menginginkan suatu rute perjalanan dengan waktu minimal. Jadi gimana caranya? Dari kantor
kemudian dia harus mendatangi setiap telepon umum, kemudian kembali lagi ke kantor, tapi waktu yang dia tempuh itu sedikit, ya, tidak terlalu banyak waktu yang digunakan. Oke, di sini yang digunakan itu model Grab. Misalnya, kantor pusat adalah simpul yang pertama, berarti nomor 1 itu adalah kantor pusat. Ada 4 telepon umum yang kita nyatakan sebagai simpul 2, 3, 4, dan 5. Jadi yang pertama itu adalah kantor pusat, 2, 3, 4, 5 adalah telepon umum untuk pengambilan koin. Dan bilangan pada tiap-tiap ruas menunjukkan waktu dalam menit atau perjalanan antara dua simpul. Jadi kalau satu ya, titik simpul 1 ke 2 itu adalah 7 menit, 2 ke 3 itu 9 menit, 3 ke 5 itu 10 menit, dan seterusnya. Pokoknya angka-angka yang ada di situ itu adalah banyaknya waktu yang bisa digunakan. Langkah penyelesaian. 1. Dimulai dari simpul yang diibaratkan sebagai kantor pusat, berarti akan dimulai dengan simpul pertama. Dari simpul pertama, pilih ruas yang memiliki waktu minimal. Jadi kita akan mendatangi telepon umum dengan waktu yang minimal. Yang ketiga, lakukan terus pada simpul-simpul yang lainnya tepat 1 kali yang nantinya Grab akan membentuk Grab tertutup karena perjalanan akan kembali ke kantor pusat. Kemudian yang keempat, problema di atas menghasilkan waktu minimal adalah 45 menit. Oke, jadi yang pertama dimulai dari simpul yang pertama, kedua mencari ruas yang minimal waktunya, yang ketiga mendatangi setiap simpul dengan waktu yang minimal pula, kemudian yang keempat waktu minimalnya itu adalah 45 menit. Oke, contohnya sebagai berikut. Oke, jadi dalam 45 menit diperoleh perjalanan sebagai berikut. Yang pertama, dari kantor pusat kita akan menuju ke telepon umum nomor 2. Selanjutnya, dari nomor 2 kita akan menuju ke nomor 4. Oke, 7 ditambah 8, 15. Kemudian dari nomor 4 itu akan ke nomor 5. 15 ditambah 8 berarti 23. Kemudian dari nomor 5 itu ke simpul nomor 3. Nomor 5 ke simpul nomor 3, 10 itu berarti 33. Dari simpul 3 ke simpul 1 itu berarti 45 menit. Nah, atau bisa dilakukan sebaliknya, dari simpul 1 ke simpul 3 dulu atau ke simpul 5 dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu, tapi karena sesuai petunjuk dari kantor pusat kita akan mengambil waktu yang seminimal mungkin, yaitu berarti ke simpul nomor 2 terlebih dahulu. Nah, ini adalah salah satu contoh penyelesaian dengan metode Grab untuk